kita di Angkat Koper, podcast kita yang bikin kita tambah tahu soal koperasi. Karena Angkat Koper sendiri itu adalah obrolan singkat tentang koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Marta Sasongko, salam sehat buat kita semuanya, salam bahagia biar kita bisa terus beraktivitas. Hari ini kita bicara tentang bagaimana transformasi IT dalam pengembangan koperasi. Nah, ngomong-ngomong koperasi, kalau saya ngobrol-ngobrol nih dengan banyak orang, kata koperasi ini agak-agak apa ya? Ada yang bilang kok sudah lama ya? Oh, kok jadul banget gitu ya. Tapi hari ini koperasi terus diperkuat, terus di-upgrade. Dan termasuk di dalamnya bagaimana menggunakan IT ini supaya menjadi koperasi yang lebih modern. Dan termasuk juga bagaimana koperasi ini nantinya menarik buat para milenials. Nah itu dia. Makanya sudah hadir 3 narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah tuan rumahnya. Tuan rumahnya dari Dinas Koperasi dan UKM. Nanti kita banyak tahu bagaimana sih koperasi ini mau diapain dengan IT. Sudah hadir Pak Alexius Widi Nurpambudi SEMSC. Betul ya Pak? Kasih pengawasan koperasi. Koperasi perlu diawasi Pak? Ya, secara aturan memang kita selain pengembangan kelembagaan koperasi, kita juga harus mengawasi koperasi terutama dalam hal tata kelola operasional koperasi tersebut, baik itu tata kelola rapat anggotanya, tata kelola pembukuannya, tata kelola keuangannya. Sehingga kalau kita sering dengar koperasi-koperasi yang tanda kutip bermasalah, ya itulah tugas kami dalam hal pengawasan, Mbak. Saya lihat kok nggak pakai kacamata ya Pak? Kan mengawasi pakai mata gitu ya. Harus lebih detail. Berhubung sekarang ini sudah di era 4.0, kita ngawasinnya udah nggak pakai kacamata. Nggak pakai mata. Tapi pakai tablet. Wah, keren. Sesuai dengan judul kita ya, masa konvensional gitu ya. Oke Pak Alex, luar biasa. Nah soal pengawasan ini, nah ini jagonya. Dewan DPRD DIY salah satu fungsinya selain legislasi dan juga penganggar adalah pengawasan. Maka sudah hadir juga anggota Komisi B DPRD DIY Pak Nurkoli Suharman SIP MSI. Beliau kebetulan adalah mitranya Dinas Koperasi juga. Pak Nurkoli, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak, bahagia terus Pak. Iya. Senada kita Pak. Iya. Sehati ya kita ya. Saya udah tahu toh. Saya udah tak inceng dari rumah. Kenapa? Marta mau pakai apa gitu ya? Rada ungu-ungu ya. Aku pakai ungu. Kok yang lain nggak matching sih Pak? Belum matching Pak. Apanya? Ada yang lain gitu loh. Apanya? Ayo. Obrolan kita nantinya Pak. Makanya hari kita matching. Memang belum masuk ke obrolan. baru opening ya. Oke Pak Nurkolis, hari ini kita bicara tentang bagaimana koperasi nanti kita tingkatkan ya Pak pakai IT. Siap dengan dukungannya Pak. Siap diawasi juga ya Pak ya. Nah kalau bicara soal IT maka kita juga mengundang pakarnya nih. Kebetulan beliau juga sebagai mentor dari Dinas Koperasi dan UKM untuk soal IT. Termasuk beliau juga aktif sebagai pengajar. Kayaknya kalau ditanyain macam-macam nama beliau ini muncul nanti ya kalau kita googling namanya itu udah macam-macam ininya. Di mana aja gitu loh. Kalau saya sebutin ini baru 2 aja di antaranya. Beliau juga pengajar di STI KPN. Dr. Wing Wahyu Winarno Mafis AKCA. Pak Wing, apa kabar? Baik Mbak Marta. Sehat selalu. Begitulah, harus tetap gerak, harus tetap semangat. Termasuk hari ini tadi diminta gerak sama mobilnya Pak ya. Minta diperhatiin mobilnya nih. Jarang dipakai memang. Ternyata butuh diperhatiin dulu gitu. Betul. Ya baru. Nah termasuk juga koperasi nih Pak, minta perhatian nih dari Pak Wing. Iya. Karena kalau kita bicara koperasi ini kan rata-rata orang bilang aduh udah ketinggalan zaman lah. Yang dari pagi tadi kita ngomong koperasi lebih banyak orang yang bilang masa sih koperasi bisa di-upgrade gitu ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaan itu. Nah salah satunya kan kalau kita bicara tentang transformasi koperasi, salah satunya karena memang sudah tidak lagi bisa mengelak bahwa perubahan zaman mau tidak mau seperti itu. Harus mengikuti. Emang bisa Pak? Sebetulnya banyak nanti contoh yang bisa saya berikan seberapa hebat koperasi itu di luar sana gitu. Jadi yang kita lihat di sini kan mungkin contoh-contoh yang gagal ya, tapi sebetulnya banyak yang berhasil dan di luar sana juga banyak yang berhasil. Nanti akan saya sebut beberapa nama yang
kita semua sudah tahu lah saya kira ya. Perlu kita belajar dari mereka, Betul. benchmarking gitu ya. Betul. Atau ya betul sekali sih Pak. Itu cara paling mudah untuk kita bisa melihat bisa gitu ya. Oh, bisa, ya betul. Kadang-kadang kita menjadi pesimis karena kita tidak melihat contoh-contoh suksesnya gitu ya Pak. Yang kita lihat yang susah-susah. Yang susah-susah, yang gagal-gagal, yang yang diajak naik kelas susah misalnya. Betul. Begitu ya. Baik, saya kalau gitu ke Pak Alex dulu deh. Pak Alex salah satu yang memang menjadi IT ini, jadi Dinas Koperasi dan UKM sendiri ini kan juga sudah menyentuh teknologi ketika mengumpulkan datanya. Terbukti ada Sibakul yang sebagai bukti otentik nih. Ada database tentang UKM dan koperasi di sana. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak, ini program Sibakul ini menjangkau koperasi seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara Sibakul itu kepanjangannya adalah Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Artinya seperti tadi pertanyaannya Mbak Marta, apa perlu diawasi? Ya kita ngawasinya salah satunya menggunakan Sibakul. Sibakul itu cita-citanya adalah nantinya akan menjadi sebuah database big datanya koperasi, yang mana koperasi itu kan anggotanya salah satu dan salah banyaknya adalah pelaku usaha. Jadi bagaimana kita mewadahi koperasi itu salah satunya dengan Sibakul, yang nantinya Sibakul ini selain menjadi database untuk pembinaan maupun untuk pengawasan, itu juga kita fungsikan jadi market hub Mbak. Jadi apa yang menjadi produknya koperasi itu bisa ditawarkan di market hub kami di Sibakul. Misalkan ada koperasi yang produksi mebel, produksi kerajinan. Cuma memang mungkin tidak bisa menjangkau semua koperasi ya Mbak, karena kalau koperasi simpan pinjam produknya apa ya otomatis nanti isinya skema angsuran. Ya jadi nggak hanya masuk di sektor itu ya. Jadi Sibakul ini nantinya akan menjadi harapan kami adalah menjadi salah satu platform yang digunakan oleh para pelaku koperasi itu untuk mempromosikan produknya, sekaligus mereka bisa melihat juga berkaca. Jadi kayak cermin bahwa koperasi kami ini sudah sesuai dengan aturan baik itu Permen Koperasi maupun Undang-Undang tentang Perkoperasian. Kami sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G dan kami menjadi layak untuk menerima reward dari Dinas Koperasi. Misalkan kami ini mendapat predikat koperasi yang sehat. Kami ini mendapat predikat koperasi yang berprestasi dan segala macam, itu bisa menjadi kocok benggolo lah kalau orang Jawa bilang. Jadi kurang lebih Sibakul itu gambaran kasar kami seperti itu Mbak. Sebagai database juga ya. Bagaimana para pelaku atau kita sebut apa sih yang pegiat koperasi ya? Ya koperasi sampai saat ini belum ada istilah resmi sih. Kalau istilah resminya hanya ada pengurus dan anggota. Pengurus dan anggota koperasi gitu aja ya. Oke. Baik, kalau sampai sekarang dampak atau manfaat dari Sibakul ini apakah memang sudah dirasakan oleh para pengurus dan anggota koperasi? Pengurus koperasi lah yang berhubungan langsung. Kalau bicara pengurus koperasi itu kan anggota yang ditunjuk untuk mengelola koperasi Mbak. Jadi pengurus itu punya tanggung jawab kepada anggota untuk mengelola koperasinya, untuk memajukan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Ya manfaat yang diterima dari pengurus dengan tergabung di Sibakul adalah produknya itu bisa terpasarkan karena kita masih menggunakan market hub-nya. Tetapi ada cita-cita dari kami nantinya marketplace itu bukan menjadi satu-satunya produk unggulannya Sibakul. Nantinya akan bisa menjadi sistem informasi, jadi sistem informasi manajemennya si koperasi. Misalkan nantinya saat RAT tahunan sudah dilakukan, koperasi itu tidak perlu datang ke Dinas Koperasi untuk mengantarkan buku laporan RAT Mbak. Cukup dengan menginput di website di Sibakul itu sudah bisa kami terima datanya, lalu bisa kita jadikan itu sebagai acuan untuk pemeringkatan, untuk penilaian kesehatan dan segala macam. Jadi harapan kami Sibakul ini akan menjadi sistem yang sifatnya dua arah, antaranya koperasi sebagai
pengguna sistem sekaligus kami sebagai dinas atau entitas yang bertugas untuk mengampu dan membina koperasi. Membina, karena tadi hari ini juga saya melihat ada beberapa kegiatan di dinas dan itu ternyata juga berkaitan dengan proses pembinaan ya dari koperasi, ada pelatihan dan seterusnya. Pak Nurkolis ini kan kebetulan juga mitra Komisi B, jadi sangat dekat gitu dengan apa yang dilakukan oleh dinas koperasi. Kalau menurut pandangan Bapak, apa sih yang harus dilakukan oleh ini dalam hal ini eksekutif untuk membuat koperasi ini juga naik tingkatnya gitu Pak? Ya, gini, kalau kita lihat koperasi seperti disampaikan Pak Marta tadi di awal, ini kok kelihatannya kok kalau kita bicara koperasi itu kok setengahnya katanya nggak ngetren kan gitu ya. Karena itu tadi sampai out of date gitu ya. Sempat sampaikan itu kan karena koperasi urusannya wong tua-tua kan gitu. pensiunan itu urusannya sih dadi pengurus nek dadi sesah pensiun baru dadi pengurus koperasi. Tapi image atau gambaran tadi Mbak Mara di awal mengatakan. Nah, ini merupakan tantangan sebenarnya pada Mas Alek dan jajarannya untuk bagaimana sih mengupgrade tadi untuk mengupgrade koperasi untuk bisa setiap saat kaum milenial itu bicara ya ngomongnya koperasi. Orang ngomong bahasane ayo neng mall gitu. Ayo kita bikin konten kan gitu. Nah, itu kan kalau setiap saat untuk dalam pergaulan sehari menjadi suatu pembicaraan kan menjadi ngetren. Nah, ini merupakan tantangan ya. Dan itu harapan untuk kedepannya seperti menanggapi tadi sampaikan Mbak Marta bahwa koperasi ketok iki ngomong koperasi ketok sudah jadul gitu ya Pak. Nah, orang ngetren. Nah, inilah tantangan yang harus kita hadapi. Karena memang saat ini hal-hal semacam itu kan harus selalu kita dorong. Kita dorong bagaimana kaum milenial ini untuk bisa peduli atau ikut mensosialisasikan koperasi. Ya. Karena memang konten-konten yang sekarang itu muncul berseliweran di medsos itu kan kita jarang sekali itu yang membicarakan masalah koperasi. Belum menjadi trending topik. Nah, makanya kan karena jarangnya itu kan tantangan Mas Alek nanti bagaimana sih sebenarnya. Nah, mungkin kegiatan semacam ini sudah merupakan suatu sedikit langkah ke depan untuk bagaimana sih koperasi itu bisa lebih dipahami dalam artian ini suatu lembaga yang memang resmi dan sebagai soko gurunya perekonomian kalau dulu para pendiri negara itu negara itu bisa makmur dengan koperasi kan itu. Nah, inilah yang harus selalu kita dengungkan, kita tradingkan ya. Nah, sehingga setiap saat berbicara masalah koperasi bukan masalah ngomong kok masalah koperasi lah itu. Nah, inilah yang harus sekali lagi kita coba kita angkat di setiap saat, setiap kesempatan kita ajak diskusi mereka kalau saya kira itu Mbak Marta yang menjadi tantangan kita ke depan. Setuju banget sama Pak Nurkolis karena tantangan koperasi yang hari ini yang kayak lompat itu Pak. Dari yang konvensional kemudian juga mungkin secara kelembagaan dan SDM-nya kemarin belum tersentuh dengan berbagai hal yang berbau profesionalitas gitu ya. Mesti ditambahkan dengan era yang sangat-sangat cepat dan dinamis ini. Jadi benar-benar harus melompat. Jadi tantangannya memang luar biasa. Makasih banyak Pak Nur. Ini menjadi catatan dan yang nanti akan kita obrolkan bagaimana menghadapi tantangannya. Pak Wing sendiri melihat kalau tadi sebelum ini kita juga ngobrol banyak tentang koperasi Pak. Ya. Kebetulan petanya koperasi di DIY sendiri dari 1.800 sampai 1.900 koperasi itu mungkin hanya 10% saja yang koperasi yang koperasi yang sehat dan mapan gitu yang besar itu yang asetnya di atas 4,8 gitu. Kalau melihat sejauh ini berarti 90% koperasi ini mungkin yang masih kecil bahkan mikro kecil gitu. Gimana nantinya kita bisa mengembangkan Pak Wing kalau nanti kan baru mengembangkan nih belum sampai ke IT-nya gitu. Iya, sebetulnya memang di satu sisi koperasi itu tidak harus jadi besar sebetulnya. Misalnya
kita dalam satu perusahaan atau dalam satu kantor sering harus membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seragam atau katakanlah pulsa gitu ya. Nah, daripada kita bingung, mendingan kita bikin koperasi lalu belinya di situ. Jadi secara bareng-bareng di situ untuk ngurusi beli pulsa sajalah, itu paling ringan gitu ya. Syukur-syukur nanti ditingkatkan dengan kebutuhan yang lain-lain, misalnya beras saja atau ditambah beras, gula, garam dan sebagainya, bisa saja itu kecil dan tidak harus menjadi besar. Tetapi juga jangan berharap para anggotanya dapat SHU atau pembagian yang besar gitu ya. Nah, kalau kita mau belajar dari koperasi-koperasi yang sudah maju di tingkat dunia, kita semua mungkin sudah tahu ya kesebelasan Barcelona. Nah, itu atau dari Spanyol ya. Kemudian juga Bayern Munchen dari Jerman. Lalu ada perusahaan minuman Nestle dari Belanda. Itu adalah contoh-contoh koperasi yang sangat besar itu ya. Mereka ini koperasi maksudnya? Koperasi. Oke. Jadi mereka ini koperasi, anggotanya rela menjadi anggota, rela membayar, dan dikelola secara profesional sehingga hasilnya besar. Nah, kalau kita ingin menjadi besar, maka kita harus sadar bahwa ini bagaimanapun kan sebuah perusahaan juga ya, harus dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional berarti harus oleh orang-orang profesional, dan orang-orang profesional itu bayarnya harus mahal. Gitu kan. Nah, ini yang sering kali ditakutkan oleh koperasi adalah kita iurannya pas-pasan, begitu ngangkat pengurus ya pensiunan. Pensiunan yang sudah bosan. Daripada nggak punya ngurus koperasi. Daripada nggak punya kerjaan. Jadi pokoknya aku buka kantor selesai kan gitu ya. Nah, ini harusnya memang jiwa-jiwa muda ya, anak-anak muda yang kreatif. Nah, begitu anak muda nanti menata ruang begini, yang tua-tua ruangan kok kayak ngono. Ini jadi ada gap ya. Ada gap gitu ya. Jadi kalau koperasi itu mau profesional harus dikelola oleh orang-orang profesional. Coba lihat tadi Barcelona, Bayern Munchen, mereka beli pemain dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu kalau isinya para pensiunan, sudah nggak usah yang kayak gitulah, pemain yang biasa-biasa saja. Menang kalah itu sudah biasa. Lah kalau kita biasa kalah lah piye kan gitu kan. Nah, jadi memang syaratnya harus dikelola secara profesional. Profesional itu tidak murah pasti, karena di dalam dunia sekeliling kita yang namanya barang murah itu pasti jelek. Barang mahal belum tentu bagus, tapi barang bagus pasti mahal, gitu ya. Jadi itulah rumusnya kira-kira. Kalau kita nggak mau ngeluarin dana untuk itu, ya jangan berharap banyak kan begitu ya. Jadi barang yang murah itu pasti jelek. Barang yang mahal belum tentu bagus. Barang yang bagus pasti mahal. Oke. Berarti kalau digunakan di koperasi? Berarti gini Pak, apakah koperasi itu mau berkembang harus kaya dulu Pak kalau gitu Pak? Kaya dulu Pak? Karena kaya? Apakah harus kaya dulu untuk bisa membayar manajemen yang profesional tadi, yang mahal ya. Tidak harus dibayar sekarang kan. Jadi misalnya bisa saja kalau di dalam perusahaan pun juga banyak yang dengan cara begini. Oke, Anda tak gaji biasa-biasa saja untuk mengelola perusahaan, tapi nanti kalau dalam target setahun bisa dapat laba segini, Anda akan dikasih bonus 5% atau 10% misalnya begitu. Di perusahaan-perusahaan kan juga begitu. Jadi tinggal bagaimana kita akan melakukan bisa diberi bonus begitu. Kalau di dalam perusahaan bisa juga nanti diberi saham misalnya gitu ya, saham. Nah, jadi nanti di koperasi bisa saja salah satu anggota yang dianggap bisa, ya sudah, kalau nanti Anda berhasil mencapai target bisa menarik anggota menjadi minimal 500 orang, lalu bisa dapat penjualan omset sekian, lalu nanti laba sekian, Anda akhir tahun akan diberi bonus sebesar berapa, nanti dijadikan simpanan juga di koperasi, misalnya seperti itu. Jadi ada cara-cara mekanisme untuk atau strategi gitu ya. Jadi memang tidak harus gaji bulanan lah gitu ya. Jadi kalau gaji bulanan memang harus ada modal gede dulu gitu ya. Nah, kalau si orang yang diangkat ini nanti
melihat koperasi ini dalam bidang perdagangan dan barang dagangannya ini sepertinya kok banyak diminati oleh masyarakat. Oke, akan saya jalankan. Mungkin seperti itu ya. Mestinya orang yang sudah berpengalaman. Kalau belum berpengalaman ya memang agak mengkhawatirkan. Artinya siapa bilang koperasi ini tidak bisa menjadi besar? Walaupun boleh ada yang memilih koperasi untuk tetap kecil karena mungkin sesuai dengan skopnya, skop dan juga memang pendirian dari awal gitu hanya untuk melayani anggota yang kecil. Iya, karena kalau besar nanti gayanya akan berubah. Gitu. Berbeda lagi. Sama tapi dengan UKM juga begitu. Beberapa pihak kan ingin ya UKM ini nanti harus menjadi besar. Loh tidak, saya pengennya memang industri saya itu industri rumahan saja. Ini ya nggak usah ngoyo, saya begini, kalau nanti saya jadi besar disuruh bikin laporan, disuruh memenuhi ISO, malah tambah susah hidupnya. Saya pengennya yang santai saja begini. Nah itu tidak harus UKM itu nanti jadi konglomerat gitu ya. Tapi kalau ada yang jadi konglomerat begitu ya monggo saja, boleh gitu ya. Nah itu sudah di klaster sama si Bakul jadinya ya. Yang ada di situ kelas itu gitu ya. Nanti walaupun gini Mbak, kalau di DIY ini akan tercipta anomali. Kenapa? Kalau di Indonesia misalkan kita berbicara tingkat kemiskinan dan kawan-kawan, DIY itu selalu berada di bawah rata-rata nasional. Tetapi angka harapan hidupnya DIY itu tertinggi. Artinya di DIY itu ora sejahtera rapopo. Secara material, secara finansial. Secara finansial itu dia tidak harus sejahtera, tetapi dia bahagia. Betul. Jadi memang kalau di koperasi itu akan seperti yang dingetikake Pak Wing tadi, memang kalau memang koperasi itu mau besar ya sistemnya yang awal tidak harus koperasi yang kaya, tetapi berlakukan reward and punishment. Kenapa saya bicara reward and punishment? Tadi Pak Wing sudah ngerti masalah reward, saya bicaranya punishment. Yang terjadi di koperasi itu pengurusnya itu manajerialnya jelek, bermasalah. Kalau misalkan koperasi simpan pinjam itu banyak kredit macetnya, tapi tetap jadi pengurus. Artinya dia tidak menerapkan punishment. Harusnya kalau memang performnya bagus dia akan mendapat reward, tapi kalau performnya buruk dia mendapatkan punishment. Punishment paling mudah adalah dicopot dari pengurus. Tapi pekewo biasanya Pak. Nah, tradisinya niku. Pekewo dan tidak mau diganti Pak. Pekewo kan udah senior kan gitu biasanya. Ada juga kayak gitu Pak Nur. Jadi koperasi itu merasa, si pengurus itu merasa yang mendirikan itu saya. Terus sekretariatnya di rumah saya. Dan kantornya itu di rumah saya. Akta pendirian itu yang ngurus di notaris itu saya. Jadi semacam jadi kayak dia jadi CEO kalau di perusahaan. Dia yang punya perusahaan. Dan sebagai hak milik gitu ya. Padahal koperasi itu kan berdasarkan orang-orang gitu ya. Rapat anggota. Kalau berkaca dengan aturan, koperasi itu kekuasaan tertinggi di rapat anggota. Artinya tidak ada saham, tidak ada kepemilikan. Kepemilikannya kepemilikan bersama, yang mana dilakukan secara bersama untuk bersama, sehingga nanti kalau ada tadi yang sudah dibilang pembagian keuntungan ataupun share SHO itu menjadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita tidak bicara adil, nggih. Ya mungkin kita tidak bicara merata, karena kalau merata itu artinya misalkan ada, kalau yang saya dulu ngendika ono duit 10 ketip, wong 10 maka satu orang nompo sak ketip. Kalau dulu seperti itu, tetapi kalau kita berbicara di koperasi yang modern, di saat kamu memberikan sesuatu yang lebih, maka kamu akan menerima lebih dibandingkan anggota yang lain. Tetapi saat kamu tidak berbuat apapun demi koperasi, hanya menyumbang simpanan pokok dan simpanan wajib, ya sudah terimanya hanya sak dermo gitu loh. Jadi kita berbicara koperasi yang modern, koperasi salah satunya memang digitalisasi, tetapi kita berbicara koperasi yang modern, salah satunya adalah manajemen yang profesional dan sesuai dengan takaran dan porsinya masing-masing. Nah itu dia setuju ya. Pak Nur tadi juga mengatakan bahwa ini kan termasuk Pak Wing, bahwa sebelum kita berpindah kepada teknologi, kemudian mengubah koperasi itu menjadi teknologi, ada dua hal penting yang harus kita cermati dari lembaganya sendiri. Kalau tadi kan
seakan-akan lembaga ini diperlakukan sebagai bisnis. Saya yang mendirikan, saya yang di rumah saya dan seterusnya diperlakukan seperti ini bisnis. Tapi pada operasionalnya tidak dilakukan seperti bisnis gitu ya, bukan bisnis mindset. Kemudian di sisi lain SDM kita harus profesional gitu ya. Nah kalau begitu apa yang bisa kita lakukan dulu nih? Yang mana dulu nih, Pak? Kalau boleh tahu, ini kan dua problem utama ya. Satu kelembagaan, kemudian SDM-nya. Mana yang paling akan cepat mengguidance perubahan? Perubahan di lembaganya dulu atau di manusianya dulu, Pak? Kalau dari sisi koperasi itu dua sisi mata uang. Di dinas koperasi ya? ada kelembagaan dan ada pengawasan. Yang mana itu semacam business life cycle. Di saat pengawasan berbuat sesuatu, maka dia menemukan bahwa kelembagaan perlu dibina, maka dia akan menyerahkan kepada kelembagaan. Setelah kelembagaannya bagus, maka dia akan diawasi lagi. Nah, kita mau berbicara kelembagaannya dulu atau kita berbicara keteraturan sesuai aturan dulu. Kalau kita mau berbicara ke sisi keteraturan, maka kita akan menemukan problem-problem bahwa kelembagaannya kurang bagus, SDM-nya kurang bagus, tata kelolanya kurang bagus. Tapi kalau saat kita berbicara tata kelola dan segala macam itu, maka kita mungkin akan sedikit mengesampingkan tentang pengawasan. Kalau boleh dibilang menuju koperasi yang modern, koperasi yang digital, otomatis kelembagaannya settle. Tata kelolanya sudah bagus. Baru kita berbicara digitalisasi. Kemarin tempo hari kami ngobrol dengan Pak Wing, gimana kami mau mendigitalisasi koperasi kalau koperasinya sendiri belum tahu bahwa harus A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu dia. Nah, jadi betul ya Pak Nur? Kalau menurut saya gini Mbak, kalau masalah kelembagaan ini kan koperasinya sudah jelas. Iya, ada aturannya. Ya. Nanti kalau kelembagaannya dirubah atau mungkin diinovasi itu kan nanti jadinya bukan koperasi. Nah, makanya kalau saya ini yang harus di upgrade lebih dulu adalah personal atau SDM-nya. SDM itu kan dengan aturan-aturan yang ada, dengan ketentuan yang ada itu kan dia berinovasi sesuai dengan aturan. Nah, misalnya saya contohnya aja Pak, pinjaman online. Pinjaman online itu sebenarnya koperasi yang yang sudah sangat digital. Ya, diinovasi sedemikian rupa sehingga mereka itu sebenarnya hampir sama gata, tapi kan dengan inovasi mereka, dengan cara mereka itu ada tadi tren gitu loh. Meskipun sekarang trennya yang negatif. Tapi kan kemarin sempat booming kan pelayanan yang dia semakin cepat. Yang mudah, cepat. Nah, itu kan semua kan inovasi, sebenarnya inovasi. Nah, kalau masalah aturannya saya kira hampir sama dengan koperasi. Harus ada identitas, harus ada jaminan misalnya seperti itu. Ada jaminannya kan sebenarnya sekarang itu kan mereka tidak ada jaminan tapi ada hal yang bisa untuk menjamin bahwa tidak akan lari. Nah itu. Nah, hal semacam ini kan inovatif istilahnya masalah borek atau jaminan tetap ada, tapi tidak mesti harus berupa barang kan begitu. Harus sistem, harus dengan nama baik Pak kalau yang dijaminkan. Tapi ini tadi yang contoh yang agak ekstrem yang agak negatif ya. Tapi kan saya kira lembaga itu sudah jangan diutak-utik, tapi memang harus terus dipertahankan seperti itu, tapi harus ada inovasi. Yang menginovasi adalah sumber daya manusianya, pengurus-pengurusnya ini yang harus betul inovatif. Karena ini dinamis ya Pak, manusianya ya. Jangan sampai tadi sebagai Pak Wing tadi, ya ngene iki malah wong ngene iki wis mlaku kok. Mun gede-gede malah doranya orang. Iya. Menang kalah biasa itu. Ning kalah terus ya Pak. Kok nek ditambahi modal malah kok nek jilih ukah-ukah dora nyaur malah rekoso dhewe pengurusnya. Sering terjadi semacam ini. Jadi untuk maju pun hambatannya dari manusianya gitu ya. Kalau saya internalnya. Oke. Nah, ini situasi sebenarnya ya Pak Wing. Bagaimana kalau kita mau beralih teknologi sebelum kita siap? Berarti ada resikonya ini, harus siap manusianya dulu nih Pak. Iya, mungkin sebelum sampai ke teknologi saya menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Alex dan Pak Nur sedikit ya. Iya. Kalau ada sekelompok orang ingin mendirikan koperasi dan saya sangat menganjurkan kita semua mendirikan koperasi.
memang harus ada orang-orang yang bisa mengelola kan. Nah kalau memang tidak bisa, ada tempat untuk mengadu. Dinas WA aja ke Mas Alex, selesai kan gitu ya. Mas Alex ini kami mau mendirikan koperasi ki piye. Nah kan gitu, daripada kita mencari-cari sopo sih di antara kita yang bisa gitu kan. Ada orang-orang ahlinya di sini, tinggal kontak aja. Satu itu. Yang kedua, saya sering melihat beberapa teman yang jadi pengusaha, misalnya peternak ayam, petelur, lalu nanam jagung. Pada waktu mereka panen harga turun, jatuh. Kita juga sudah lihat lah ya di Facebook, di YouTube, banyak ayam aja sampai dilepas loh. Ini sopo yang mau silahkan. Telur sampai dibuangin gitu ya. Nah kenapa? Karena harganya jatuh. Nah kalau jatuh itu kenapa? Karena ada pemain-pemain harga di pasar sana. Jadi selagi ada panen gitu, nggak usah dikasih harga tinggi. Nah kalau mereka bergabung dalam koperasi, kan harga mereka atur sendiri. Betul. Kalau nggak orang luar nggak mau beli mahal, oh ya sudah tak jual ke koperasi saya sendiri. Anggotanya yang dikelola anggota sendiri. Nah ini seringkali kan mereka maunya kan, saya mau usaha sendiri. Begitu ayamnya sudah siap panen telur, di luar jatuh ya. Ini karena para tengkulak ini kan mereka spekulasi harga. Nah kalau ini semua diurus koperasi, orang-orangnya orang-orang kita sendiri, ayo sukses bareng-bareng. Zaman sekarang itu kita nggak bisa sukses sendiri, nggak bisa. Semua pasti harus ada jaringannya, harus ada temennya, harus ada ekosistemnya. Nah oleh karena itu, mari kita bersemangat, ayo bersama-sama sukses bareng-bareng. Jadi nggak mungkin saya mau beli lapangan sepak bola, mau tak isi ayam, mau tak jadikan petelur, mau tak jual sendiri, saya mau sukses sendiri, nggak bisa. Ya harus bareng-bareng. Nah dari situ nanti barulah kita butuh teknologi. Nah gerakan kita itu sekarang semua harus berbasis teknologi. Karena apa? Sekarang kita semua itu hidup di dua alam. Dua alam ya Pak? Nah, satu di alam fana, satunya di alam maya. Kan gitu. Itu cara hidupnya agak ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau di alam maya itu kita ngontak bos paling tinggi, mau kontak Pak Jokowi misalnya, itu kan di Twitternya ada. Kita bisa langsung kontak. Tapi kalau di alam fana misalnya Mas Alex mau ketemu ibu kepala dinas, mungkin harus ngatur jadwal, susah gitu kan. Tapi kalau di alam maya sudah tinggal posting dalam berapa detik mungkin bisa selesai gitu ya. Nah jadi memang betul yang disampaikan Mas Alex dan Pak Nur tadi, SDM itu penting. Tapi kalau kita nggak ngerti atau kita belum pinter, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk belajar. Lalu nanti supaya tambah pinter, ada alatnya, kan gitu ya. Nah, saya nggak bisa motret, tapi dengan handphone zaman sekarang, dengan software-software untuk mengedit, saya bisa motret Mbak Marta di sini, tak edit, jadinya gambar Mbak Marta di Prancis misalnya, gitu kan gampang sekali. Jadi dengan adanya teknologi, hidup semakin mudah, tapi juga mudah menjadi susah juga. Intinya bagaimana menyehatkan koperasinya dulu sehingga secara bersama-sama tadi atau barengan gitu ya, bersinergi itu bisa kemudian menjadikan koperasi ini berjalan dengan lebih baik. Nah, tadi contohnya Pak Nur ini saya tertarik. Sebelum koperasi ini bertransformasi dengan IT, ini justru malah sudah pinjol tadi Pak maksudnya ya. Teknologinya dulu ada, kemudian dia bukan berkedok ya, tapi menjadi berpura-pura menjadi koperasi gitu loh. Nah kalau koperasi ini sudah jadi teknologinya dulu. Betul. Gimana Pak, kalau yang koperasi ini yang masih seperti ini, bagaimana mulai bertransformasi menjadi digital? Itulah mulai tadi, dari mana Pak? Itulah tadi yang saya katakan ya, zaman sekarang itu kita hidup di dua alam. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem berbasis komputer lah gitu ya. Mengapa? Karena ada 3 hal di dalam dunia IT itu ya, terutama sistem informasi. Kita bisa melihat data kita kalau kita akses ke sistem. Jadi misalnya kita mau cek saldo bank kita, kan kita harus masuk ke situ gitu ya. Nah, bisa juga kita diberitahu oleh sistem. Ya, diberitahu oleh sistem itu kita kalau belanja barang sekarang ya. Kita tengok di sistemnya, oh sudah sampai sini loh, sudah sampai sini loh ya. Jadi kita nggak usah bertanya ke penjualnya, kita sudah tahu sendiri perjalanannya bagaimana. Jadi
Ini level 2, sistem memberitahu kita. Nah yang level 3, ini yang agak susah, adalah sistem menyarankan kepada kita. Jadi sebaiknya Anda bagaimana? Gitu kan. Beberapa sistem sudah mengatakan begitu ya. Ini lagi Harbolnas loh gitu kan. Kurang sehari lagi loh gitu kan. Ada notifikasinya. Ada notifikasi loh. Ini nanti kamu dapat diskon bisa sampai 80%, 90% loh. Nah, ini sistem yang memberi rayuan kepada penggunanya supaya bisa begitu. Nah, koperasi juga alangkah baiknya tanpa diminta oleh anggotanya, karena kita berasumsi seringkali ya, anggotaku pensiunan, mbah-mbah nggak ngerti komputer lah gitu ya, nggak ngerti handphone gitu. Tapi jangan dilupakan mereka punya cucu atau mereka juga punya anak-anak yang bisa kita ajak untuk berkoperasi kan gitu ya. Nah, kalau kita katakanlah mendirikan koperasi, langsung beritahu, kalau kamu mendaftar sekarang, install aplikasinya, nanti kamu tahu statusmu. Aku sudah nyimpen simpanan pokok berapa, simpanan wajib berapa. Lalu yang sudah kamu lakukan selama ini apa? Kalau memang simpan pinjam, aku sudah utang berapa? Oke, saya sudah belanja berapa? Itu bisa dilihat di situ. Sehingga bagi anggota nggak usah bertanya ke pengurus, gimana ya gitu kan? Sudah bisa melihat di aplikasinya. Kan sekarang kita senang sekali saling memeriksa atau mencari informasi seperti itu gitu kan. Bahkan sekarang kita pun juga dengan rela mengungkapkan isi hati kita gitu kan. Aku lagi galau nih ya. Statusnya bertebaran di mana-mana itu ya. Kadang-kadang kan itu kan isi hati, kenapa harus diungkap di situ gitu ya. Kurelakan engkau pergi bersamanya gitu ya. Lah habis gimana gitu. Nah, oleh karena itu sistem-sistem seperti ini sebetulnya kan sudah ada di luar sana ya. Kalau kita nggak bisa ngembangkan sendiri, cukup beli. Ya, cukup beli aja gitu kan. Pelibatan pihak ketiga ya. Tapi ya itu tadi Mbak, begitu kita ada kata beli, bayar. Itu tadi itu yang saya bilang. Saya juga. Dan itu kalau di koperasi harus disetujui rapat anggota Pak. Betul. Untuk menambahkan investasi atau apapun ya. Iya. Dan itu kemudian sering jadi ganjelan. Karena kan rapat anggota tergantung jumlah anggotanya juga, berapa orang, seberapa besar, seberapa awareness yang mereka terhadap kebutuhan itu. Rapat anggota sekarang harus boleh digital Mas Alex ya? Rapat anggota sekarang ada 3. Rapat anggota yang bersifat luring, yang bersifat daring, dan yang bersifat laporan tertulis. Nah, yang perlu kita tahu bahwa sistem informasi ataupun media sosial itu kan kalau orang skeptis berbicara menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Artinya rapat anggota sekarang itu masih teman-teman koperasi masih terpaku bahwa setelah tutup buku tahun tertentu maka kita mengadakan rapat anggota. Padahal sebenarnya dengan adanya teknologi informasi kita bisa melakukan rapat anggota yang sifatnya dadakan ataupun insidental dengan menggunakan sistem informasi. Contohnya paling gampang adalah dengan menggunakan Zoom ataupun WhatsApp group ini WhatsApp group. Kalau WhatsApp group memang belum tampak wajah, belum bisa belum bentuk diskusi ya, belum jadi taat asas. Yang jadi masalah gini loh, persepsi rapat anggota pasti oleh SHU. Iya betul. SHU nanti ya. Rapat anggota itu pemikirannya 1 tahun, bagi SHU. dan bagi SHU gitu kan. Padahal kalau Pak Nur itu sekarang mengikuti perkembangan koperasi yang paling maju, ada koperasi yang SHU itu dibagi harian Pak. Iya, ada koperasi yang membagikan SHU-nya setiap jam 2 malam. Itu sudah dilakukan by system. Jadi gampangannya gini, setiap bulan saya simpanan pokok saya 20.000. Simpanan wajib saya setiap bulan 2.000. Nanti setiap malam saya dapat notifikasi itu saya dapat SHU Rp7, Rp8, Rp10. Itu sepele. Koperasinya jualan pulsa, jualan token listrik, jualan itu. Jadi koperasi saya itu tergabung di koperasi tersebut, saya belum pernah ketemu pengurusnya. Tetapi saya percaya bahwa pengurus itu bisa melakukan usahanya dengan baik. Kenapa? Karena dia transparan dan akuntabel. Itu. Jadi trustnya tinggi ya. Iya, jadi trustnya tinggi. Jadi saya saat masukkan simpanan pokok 20.000, saya udah nggak mikir transfer. Setiap bulan 2.000 itu sudah auto debit dipotong.
Dan setiap malam saya terima Rp7 Pak. Itu salah satu wujud transformasi digital yang paling kelihatan di koperasi. Jadi ya memang koperasi yang seperti itu tuh bisa kita bilang koperasi for millennials ya. Kalau koperasi for colonials mungkin akan menjadi Tahunan, sedikit Pak, berbeda. Tapi mungkin dari segi Mas Wisnu ya di bidang pengawasan. Untuk operator yang demikian tadi, yang tidak ada tatap muka, yang kepercayaan hanya lewat media sosial itu gimana Mas karunya? Mekanismenya. Jadi mekanisme pengawasan kami adalah menggunakan mekanisme pencatatan transaksi keuangan, pencatatan transaksi keanggotaan. Jadi seperti ini Pak, ada aturan yang menyatakan bahwa menjadi anggota koperasi itu harus tertulis namanya di buku anggota, di daftar anggota. Di situ saya tanda tangan dan saya cap jempol. Sebenarnya ada aturan yang seperti itu, tetapi berhubung sekarang itu sistem informasi itu cukup maju dan keanggotaan koperasi itu bisa nasional Pak. Bayangkan saja kalau koperasinya itu berada di sentralnya di Jakarta, teman-teman yang di Sorong mau menjadi anggota harus ke Jakarta hanya untuk mengisi buku dan cap jempol, itu menjadi costly. Nah, sekarang transformasinya adalah dengan pencatatan keanggotaan dengan sistem pendaftaran online. Nah, memang mungkin Nyon Sewu nanti Kementerian Koperasi perlu membuat semacam transformasi aturan juga gitu. Itu juga. Artinya kan mungkin Pak Nur tadi menyampaikan loh kok begitu, artinya apakah aturannya itu sudah juga berubah ketika koperasinya diminta bertransformasi jadi digital, tapi apakah aturannya sanggup untuk mengawasi versi yang digital ini gitu ya. Dan memang sudah ada ya. Atau Pak Wing ada masukan ini ketika nanti akan semakin kreatif itu ya, ini kan optimisme, bicara optimisme. Sekarang banyak teknologi yang memudahkan kita, kemudian itu diadopsi untuk memudahkan layanan di perkoperasian. Terbukti tadi salah satu koperasi yang itu. Nah, bagaimana nanti yang yang harus mengikuti aturannya atau apa? Biasalah untuk aturan itu di seluruh dunia selalu terlambat. Itu seluruh dunia, gak cuma kita ya. Atau muncul setelah nanti ada masalah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak perlu diatur, ya perlu ya. Semua yang melibatkan banyak orang itu harus diatur. Ya. Jadi koperasi juga harus diatur. Nah tadi sudah saya contohkan bahwa sistem informasi yang diminati orang zaman sekarang itu nggak usah saya apa-apakan pun memberi informasi. Yang diceritakan oleh Mas Alex tadi kan juga sama ya, jadi tiap malam pengurusnya nggak ngetik satu-satu itu, sistemnya udah otomatis jalan. Transparan ya. Terlalu anggotanya masing-masing juga langsung bisa ngelihat gitu kan. Nah, jadi mereka nggak perlu bertanya lagi kenapa. Nah katakanlah keanggotaan ini memang aturannya harus ada buku fisiknya sepanjang itu bisa. Tapi kalau tidak ada terus bagaimana gitu ya. Nah saya kira kalau itu diniati dengan itikat baik, saya kira juga tidak akan diberi sanksi oleh Dinas Koperasi ya. Jadi Dinas Koperasi mungkin maklum ya ini karena PPKM masih jalan ya. Jadi pemerintah sendiri juga membatasi ketemuan. Nah, nanti koperasi kok ditegur, ini kok anggotanya tidak datang untuk ngisi data diri gimana ini? Lo kan PPKM gitu ya. Jadi kampus-kampus pun sekarang masih ditutup misalnya begitu. Lalu ngapain mahasiswa harus datang ke kampus untuk ngisi beberapa dokumen gitu ya? Ya sudah sekarang memang zamannya sudah transformasi, perkara aturan itu belum keluar yang baru, ya itu harap dimaklumi saja. Kalau menurut saya perkembangan teknologi nggak bisa menunggu aturan. Karena kalau kita tidak memulai juga, nanti yang membuat aturan, nyatanya juga belum ada yang pakai. Ya sudahlah aturannya tetap seperti ini dulu kan gitu jadinya. Gitu harus ya. di-trigger dengan terus berjalan. Jadi harus cepat. Makanya kalau sampai aturannya terlambat, yang kita komplain ya pembuat aturannya. Bayangkan kalau Bank Indonesia tidak segera mengatur pembayaran melalui KRIS misalnya. Waktu itu kan belum sempat diatur. Lalu muncullah beberapa jenis pembayaran kan. Betul. Sampai penuh ya aplikasi sampai banyak. Itu di meja. Di meja Bank Indonesia tanggap lalu ya sudah boleh pakai apapun. Tapi standarnya pakai KRIS. Betul. Nah, jadi kita pakai bank apapun, pakai alat bayar apapun. Pintunya satu, KRIS. Nah begitu kita bayar pakai KRIS ya sudah. Si penerima pakai akun apapun juga boleh, jadi ada pintu gerbang. Nah ini
contoh aturan yang sedikit terlambat tetapi tetap muncul lah gitu ya. Kalau sampai tidak muncul kan kacau ini. Kalau di pemerintah namanya nututi layangan pedot, Pak. Oh. Kebayang kepondal-pondalnya. Iya, layangannya udah terbang, udah putus. Iya. Kita lari-lari nyebrang jalan lah dengan resiko ketabrak truk, dengan lari di pematang sawah dengan resiko jatuh kecemplung, tapi yang penting dapat. Iya. Ya itu worth it. Ya kalau dapat itu loh. Ya, Kalau enggak gimana ya? Kalau saya orang ekonomi bicaranya high risk high return ya. Artinya resiko semakin tinggi pasti harapannya returnnya worth it lah. Iya. Nah itu biasanya teman-teman di legislatif yang dorong itu mau nggak mau harus bikin perda tentang ini, harus bikin pergub tentang ini, yang mana walaupun di aturan pusatnya belum ada, mungkin ya karena DIY itu daerah istimewa, apa salahnya kita membuat perda turunan permen yang mana permennya sendiri belum digital ya. Kita perdanya sudah digital. Nah, itu Pak Nur dan atau perda kawan-kawan. Inisiatif gitu ya, memang karena situasinya di Jogja ini berbeda kalau kita gitu. bicara tentang aturan tadi, kembali ke aturan. Jadi kan gini, Pak. Kalau kita mau berinovasi masalah aturan itu ya aturan tentang bagaimana pembentukan aturan sendiri itu juga harus diinovasi. Itu disampaikan, Pak. Harus punya mindset yang ini iya, dulu, Pak. karena gini, Pak, Mbak. Seperti misalnya tadi Mas Ale mengatakan bahwa Jogja itu daerah istimewa, mau gawe perda dhewe sing ra usah perlu cantol ning kementerian kan gitu loh. Iya. Nah, itu kan enggak mungkin, Pak. Nanti dikira negara dhewe kan. Karena itu sudah ada aturan. Lah itu aturan itu yang perlu dirubah sehingga untuk bisa nututi layangan pedot yang dinamika sekarang itu sudah semakin cepat, ini juga perlu ada perubahan. Nah, itu kan yang ngatur adalah pemerintah pusat. Iya. Nah, itu kita selalu diskusi, Pak, seperti itu. Misalnya sekarang penyusunan perda itu kan udah langkahnya panjang sekali. Iya, betul. 3 bulan nggak akan selesai. Iya. Padahal perkembangan teknologi 3 bulan itu bisa udah ketinggal jauh kan, Pak. Hitungannya detik, Pak. Nah, inilah yang perlu juga menjadi evaluasi kita bersama-sama ya. Kita sih maunya sebagai legislator itu ya cepat. Gak usah terlalu berdele-dele kan itu. Iya. Nah, tapi kan memang sekarang mekanisme masih diatur dan aturan itu belum berubah kan. Iya. Nah, inilah yang dari tantangan kita bersama-sama. Nanti Pak Wing juga akan mencoba membuat inovasi, Pak, untuk mempercepat perda itu dengan inovasi apa? ada inovasi teknologi, Pak, untuk mempercepat itu, Pak. Nanti Bapom perdanya cukup pakai WA. Tapi itu ide yang menarik sehingga sidang-sidangnya pun bisa lebih cepat gitu loh dengan tanpa sidang ini, Pak. Kalau sidang itu sekarang sudah mengikuti ya, Mbak. Hanya sudah dengan virtual. virtual Tapi kan ya. Proses pembentukannya, misalnya tadi saya Harus naskah akademik nah, itu. Kemudian gini, kita itu kan bukan negara sendiri ya. Iya, iya. Itu kan ada negara Indonesia yang sana itu ada aturannya. Cantol kita buat perda kalau tidak ada cantolannya di nggak nyekrup ke atas. Nggak nyekrup ya nggak bisa. Termasuk nanti setelah Walaupun tadi turunan dari permen misalnya, Pak. Ya, Yang mungkin barangkali. ya kalau ada turunan permen berarti kan ada. Ada cantolannya ya. Ada cantolannya. Kalau ini benar-benar sekarang berbeda, kan belum nggak ada bisa di ya. tingkat, ada. Tingkat pusat untuk nyekrupnya sana. Nah, kita membuat perda, kita konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, ya rano sekrupa ya balekke. Opo iki? Nah itu. Oke. Opo iki? Gawe negara dhewe. Resikonya makar nanti, Pak. Ayo, gawe negara dhewe tapi kan gitu. Demi perbaikan malah salah ini ya, Pak, salah alamat. Baik, kita kembali ke laptop. Gimana mulai dari, nah ini kan bicara tentang mulainya, Pak, ini kan penting. Kalau saya sedikit meresumekan apa yang Pak Wing sampaikan tadi, bagaimana memulai teknologi itu by need gitu, atau kebutuhan dari koperasi itu sendiri. Jadi tidak sama rata harus teknologinya harus itu dan seterusnya. Kadang by wants juga, Mbak. By wants. Artinya keinginan dari koperasi itu sendirilah yang biasanya lebih menjadikan Dasar. Transformasi itu jadi dasar. Karena notabene adalah anggotanya yang membutuhkan. Kalau Mbak Marta tadi berbicara tentang by needs, itu semua koperasi simpan pinjam, enggak semua sih, mayoritas koperasi simpan pinjam itu sudah menerapkan teknologi informasi demi mempermudah orang ngecek saldo, ngecek sisa pinjaman dan segala macam. Sudah ada sudah transformasi switch itu. ke situ. Tetapi saat kita berbicara koperasi sektorial,
misalkan koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa itu masih ada tendensi untuk menjadi koperasi konvensional. Walaupun dia menerapkan teknologi informasi dalam hal misalkan dia jualan di marketplace. Yeah. Misalkan pemasarannya lewat perlu disensor nggak ya pip, Bukalapak ataupun pip, Shopee. Pakai warna aja Pak. Si koperasi itu memanfaatkan marketplace itu dengan cara membuat akun dan mengiklankan produknya di situ seperti halnya mereka mengiklankan di Sibakul juga. Nah, tetapi kan itu gimana ya? Itu baru sepersekian persen dari sebutan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara mereka pencatatannya ya tetap manual, pakai kertas, debit, kredit, saldo. Padahal sekarang kalau di Play Store ataupun App Store itu sudah banyak buku kecil lah, buku kas lah, catatan keuangan lah. Itu kan produk-produk yang disediakan oleh pihak ketiga yang bisa diunduh secara gratis, yang bisa membantu kita untuk mentransformasikan pengelolaan keuangan kita menuju ke arah yang lebih digital. Kenapa? Kalau kita menggunakan itu setelah selesai kita masukkan pemasukan, memasukkan pengeluaran, saldonya sekian, itu kita bisa langsung share kepada anggota melalui WhatsApp, Mbak, bentuknya Excel. Tetapi pemanfaatan WhatsApp yang sekarang paling marak adalah buat chatting, belum buat untuk yang hal-hal seperti itu. Jadi artinya tadi belum sampai ke wants, baru sampai ke needs. Needs kami harus menggunakan TI karena kami butuh, bukan kami menggunakan TI karena kami ingin. Memberikan layanan yang lebih baik, gitu, lebih cepat, transparan misalnya. Ya itu yang penting kan sebenarnya koperasi itu menjadi terpercaya kalau transparan dan akuntabel, at least untuk anggotanya. Bukan semata-mata untuk kami pengawas koperasi. Gitu. Berarti Pak Wing, ini kan kita di 10 menit terakhir. Artinya bagi koperasi di luar sana yang ingin segera beralih teknologi, itu memulai dari mana? Kalau mengembangkan sendiri mungkin agak susah. Itu butuh waktu lama, butuh biaya. Seperti saran Mas Alex tadi ya, kita cari aja software yang buatan pihak ketiga di di internet sana banyak lah gitu ya. Salah satu contohnya kalau saya harus sebut merek misalnya adalah Nektico misalnya. Nah Nektico itu aplikasi khusus untuk koperasi. Kita bisa suruh semua anggota kita download. Anda daftar di situ, tapi saya tak ngisi dulu. Jadi ada koperasi daftar di situ, lalu ada identitasnya, nanti anggotanya daftar di situ. Sudah selesai. Jadi domain. Jadi domainnya. Jadi kita pakai punya pihak ketiga. Kalau nggak salah, tiap anggota bayarnya 2.500 per bulan lah. Gitu. Nah, tiap anggota nanti bisa diatur, boleh jualan di situ, atau melalui pengurusnya juga boleh. Silakan diatur. Nah, lalu kita nggak usah bikin-bikin sendiri kan, koperasi ini bisa saja dari mana saja karena pengurusnya ada di situ, anggotanya ada di situ, jual beli di situ, dan siapa yang beli juga boleh di orang luar juga boleh. Nah, kalau anggota sendiri kan nanti juga harus dicatat supaya bisa dapat SHU lah gitu ya. Nah jadi misalnya contoh yang sederhana seperti itu, kita tinggal pakai aja sebuah aplikasi dan masih banyak yang lain ya. Sibakul gimana Pak? Sibakul juga Sibakul itu kan DIY ya. Jadi saya sarankan ya pasti harus, kalau di DIY pasti harus pakai Sibakul. Ya, dan nanti silahkan dilihat ya Sibakul kalau memang sudah mencukupi untuk keperluan anggotanya ya pakai Sibakul saja sepenuhnya. Nah, itu kan gratis. Makanya itu tantangan dari Mas Ale. Karena seperti ini, kalau saya melihat di kegiatan-kegiatan Sibakul kan untuk kegiatan koperasi kan masih belum sebanding dengan kegiatan UMKM kan itu lah. Oh iya Pak. Nah, makanya ini kan kalau saya mendorong daripada harus pakai aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga yang tadi. Nah, mengapa Sibakul tidak kita kembangkan? Nah, dikembangkan aja sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sekarang di Jogja ini. Iya. Oke. Terus Ini menjadi harapan kita malah. nah kalau Oke. nyon sewu Mbak Marta, Pak Iya. Wing, Pak Nur. Kalau daripada kalau saya orang dinas koperasi DIY ya, daripada saya mempromosikan pakai aplikasi pihak ketiga ABCDE, kalau kami ya kalau bisa pakai Sibakul yang Iya. pertama. Oke. Dan kalau tadi ada kebingungan bagaimana kami memulai transformasi digital kami, si koperasi, itu seperti apa kalau kami boleh mempromosikan. Dinas Koperasi dan UKM DIY punya klinik namanya klinik koperasi, kami siap dikonsultasiin. Mau digitalisasi yang seperti apa, mau dimulai dari mana, mau menggunakan sistem yang seperti apa. Sudah siap. Silahkan tindak ke Host Sokraminoto, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Atau mungkin bisa WhatsApp di. Ini menjadi tantangan lagi Mas Alex. Seperti sampaikan Pak Wing tadi. Nah, kalau bisa itu kan nggak perlu ada saran itu dari aplikasi Sibakul sudah Sudah bisa untuk mengkomunikasikan. Oke. Memberikan apa ya warning atau memberikan apa notifikasi lo. Ayo saiki misalnya diberikan saiki mengembangkan ini. Sekarang ini saatnya untuk ngobrol-ngobrol masalah koperasi. Sekarang berkaitan ngobrol-ngobrol masalah tentang pengembangan manajemen. Nah, ini tolong itu bisa di aplikasi Bakul itu ada remindernya ya Pak ya. Doakan kami segera naik ke level 3 Pak. Gini Mas Alex ya sedikit. Perguruan tinggi itu juga butuh tempat untuk mengaplikasikan. Yes. Itu nanti silahkan buka pintu dengan perguruan tinggi. Saya juga siap membantu lah di situ ya. Nanti kasih ide dulu lah seperti apa gitu. Jangan lupa kita masih punya Penta Helix ya. Iya. Penta Helix untuk itu baik. Tahun depan Pak. Akan ada kampus. Kita akan ada akademi koperasi Pak. Jadi siap. Itu buat podcast tahun depan aja. Sementara masih kita simpan dulu. Bocoran. Tahun depan kurang dari 2 bulan. Berarti cepet banget ya. Iya. Ini luar biasa nih. Kita nggak terasa udah 1 jam lewat loh Pak. Kita ngobrol ini kayaknya masih bersambung. Iyalah. Kita perlu bikin lanjutannya ya Pak Alek ya. Kita diberikan ini angkat koper kan cuma sampai episode 12 untuk tahun ini. Mungkin tahun depan dari Pak Nur akan ada tambahan anggaran sehingga sampai 96 episode mungkin gitu. Yang jelas goalsnya tercapai ya Pak. Koperasinya memang semakin banyak yang harus podcast, harus inovasi lagi apa kegiatan apa lagi yang bisa siap. Sudah langsung Pak Alek ya. Sekali terima kasih banyak Pak Nur Kolis. Komisi B ternyata sangat mensupport tentang bagaimana inovasi dan keinginan Dinas Koperasi untuk memajukan koperasi. Pak Alex terima kasih banyak. Dan tentu saja Pak Wing, semoga tetap menjadi mitra yang rapat dengan Dinas sehingga betul-betul nanti koperasi kita bisa sangat senang bisa berdiskusi dan membantu setiap saat. Rasanya kurang ya Pak. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan, mengikuti podcast Angkat Koper dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Obrolan singkat tentang koperasi ini semoga membuat Anda para pengurus dan anggota koperasi terus tergelitik untuk meningkatkan koperasinya menjadi koperasi yang lebih baik, lebih modern. Saya Marta Sasongko, tetap sehat, koperasi bisa.